Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil Syekh Adi As-Sabuni rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini, amin. Makna al-ijmali. Yaqulullahu jalla sana'uhu, ma makna. Berkatalah Allah yang maha tinggi keagungannya, ma makna sesuatu yang maknanya begini. Makna dari firman Allah tersebut bukan firman Allah, tapi perkataan Allah dalam makna dari ayat yang sudah kita bacakan. Qatilu ayyuhal mu'minun, berperanglah kalian wahai orang-orang beriman, fisabili i'la'i kalimatillah, pada jalan meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, wa i'zazi dinihi alladhina yuqatilunakum minal kufar, wa i'zazi dini, dan mengagungkan, memuliakan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan kalian perangi? Alladzina, akan orang-orang, yuqatilunakum, yang mereka memerangi kalian. Siapa orang-orang itu? Min bayaniyah, minal kuffar, dari orang-orang kafir. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melewati batas, biqatlil alfal, dengan membunuh anak-anak, wan nisa'i, dan wanita-wanita, wasyuyukhi, dan orang-orang tua, mimman, dari orang-orang la qudrata lahum alal qital, yang tidak ada kemampuan bagi mereka untuk berperang. Fa innallaha yakrahul baghya, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu membenci kezaliman, wal udwana, dan sikap melewati batas, ayyan kana masdaru, apa saja adalah sumbernya. Masdaru isim kana, korbannya ayyan, wajib terdahulu khobar karena dia adalah kalimat lahu sadrul kalam, kalimat yang harus diletakkan di pangkal. Waqtuluhum ayyuha aynama adraktumuhum, bunuh oleh kalian akan mereka orang kafir di mana saja kalian temukan mereka. Wasadaftumuhum, di mana saja kalian berpapasan dengan mereka. Wala yasuddannakum, dan jangan sekali-kali menghalangi akan kalian, annakum, anhum, dari mereka, maksudnya membunuh mereka. Fa'ilnya jumlah, annakum fi ardil haram, oleh sesungguhnya kalian berada di tanah haram. Wa akhrijuhum, dan usir oleh kalian akan mereka, minal makanil ladzi akhrajukum min, dari tempat yang mereka telah mengusir kalian darinya tempat. Wa huwa, dinya tempat tersebut adalah Makkah, baladukumul asli, maka negeri kalian yang sebenarnya, negeri
kalian asal, asal negeri kalian. Alladzi, negeri Makkah yang akhrajukum min, mereka telah mengusir kalian dari negeri tersebut. Zulman, hakada mereka zalim. Wa adwanan, dan hakada mereka melewati batas. Wal fitnatu lil mu'minin wa idzaihim, wal fitnatu lil mu'minin wa idzauhum bit ta'dzibi wa tasyrik wa ikhraju minal watan wal musadaratu lil mal asyaddu qabahan minal qatal. Memfitnah bagi orang beriman. Apa fitnah kemarin? Berusaha bagaimana orang beriman itu kembali kepada syirik, itu fitnah. Usaha memurtadkan, usaha memusyrikkan bagi orang beriman dan menyakiti mereka dengan menyiksa. Wa tasrid, juga mana yang sama, hampir sama yang ta'dzib. Wa ikhraju minal watan, dan mengusir mereka dari tanah airnya. Wa musadaratul mal, musadarah, merampas, mengambil bagi harta. Itu lebih keji, asyaddu qabahan, lebih sangat kejinya daripada membunuh, yaitu membunuh orang-orang tersebut. Wala tuqatiluhum ayyuhal mu'minun indal masjidil haram, dan jangan kalian memerangi wahai orang-orang beriman, dan jangan kalian memerangi akan mereka wahai orang-orang beriman di dekat Masjidil Haram, sehingga mereka yang memulai akan kalian dengan berperang. Fa in qatalukum, maka jika mereka telah memerangi kalian, faqtuluhum, maka perangi oleh kalian akan mereka. Wala tastaslimu lahum, dan janganlah kalian pasrah, janganlah kalian tunduk kepada mereka. Fal badi'u wal zalim, maka orang yang memulai dialah yang zalim. Wal mudafi'u ghairu athimin, sementara orang yang menolak, orang yang membela diri itu tidak berdosa. Kadzalika jazaa'ul kafirin, seperti itulah balasan orang-orang kafir. Wa in intahau, maka jika mereka berhenti, an udwanihim, dari sikap melewati batas mereka, dari sikap keterlaluan mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Summa akkada ta'ala al-amra bil qitalil kuffar, kemudian menekankan, kemudian menegaskan, ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan perintah dengan memerangi orang-orang kafir. Wa bayyanal ghayata min, dan menjelaskan ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan puncak darinya memerangi. Wahya, dan dia adalah alla yujada syai'un minal fitnah fid din, bahwa tidak ditemukan sedikit pun dari fitnah, usaha memurtadkan orang Islam, usaha menyiksa orang Islam untuk murtad, untuk kembali syirik dalam agama. Itu puncak akhir dari sebuah peperangan. Tidak ada lagi orang-orang kafir yang berusaha mengembalikan orang Islam kepada agama musyrik. Faqala, maka Allah berfirman dalam rangka tujuan tersebut. Apa kata Allah? Qatiluhum hatta tazharu alaihim
berperanglah kalian, perangilah oleh kalian akan mereka sehingga kalian menang atas mereka. Kalau kalian sudah menang di atas mereka, fala yaftinunakum an dinikum, maka mereka tidak akan berusaha memurtadkan kalian, maka mereka tidak berusaha memfitnah kalian dari agama kalian. Wa yakunu ad-dinu khalisan lillah, dan adalah agama itu ikhlas, itu murni untuk Allah. Fala ya'buduna dunahu ahadun, maka tidak menyembah mereka. Fala ya'buduna dunahu ahadan. Ada alif di dalam? Enggak ada. Apa yang ahadun? Fala ya'buduna dunah, maka mereka tidak menyembah akan selainnya Allah. Ahadun, oleh siapapun. Badal. Taukid. Taukid apa? Taukid harus ada domir. Taukid lafzi, taukid maknawi. Taukid lafzi khusus nafsu, ainu, kulu, ajma'. Taukid lafzi mengulang lafaz sebelumnya. Apa ya? Hah? Apa? Ta'akur nukur pada goroh magruh. Apa? Maf'ul. Ahadan. Maka setelahnya ada alif. Ada ahadan. Ada alif, lidah. Enggak ada satupun yang alif ada. So, badal. Ahadin. Mahal guna. Fala ya'buduna duna, maka mereka tidak akan menyembah, maka mereka tidak menyembah akan selainnya Allah. Enggak perlu satu yang ada lagi. Ada taukid lagi. Taukid ke mahal. Mahal jumlah zarab mazruf jadi maf'ul. Taukidnya lupa. Harusnya nasab. Ya, ahadan. Ya. Apa sih itu? Allah semata. Selain Allah semata. Selainnya Allah akan siapapun. Nah, berarti maf'ul bih. Nah, tulisannya salah kalau gitu. Ada alif ujungnya. Fala ya'buduna nahu ahadan. Itu boleh. Enggak ada kitab yang ahadan. Taufik cetakannya apa? Hah? Sama. Maka mereka tidak menyembah dunahu selainnya Allah ahadan akan siapapun. Nah, itu boleh cocok. Duna. Dia ada alifnya. Wa takunul ibadatu wa ta'atu lillahi wahdah, dan adalah ibadah dan ketaatan itu bagi Allah wahdah, sendirinya Allah, duna ghairihi, tidak selainnya Allah, minal asnam wal awthan, dari patung dan berhala. Nah, itu ataf tafsir. Fa idza
idzan tahaw an qitalikum, maka apabila mereka berhenti dari memerangi kalian, wa dakhalu fi dinikum, dan mereka masuk dalam agama kalian, fatruku qitalahum, maka tinggalkan oleh kalian memerangi mereka. Li'annahu la yanbaghi, karena sesungguhnya tidak pantas, ay yuta'adda, bahwa dilakukan tindakan kecuali atas orang zalim. La yanbaghi ay yuqtada, tidak sepantasnya bahwa dilakukan tindakan pembalasan kecuali kepada orang zalim. Summa akhbara ta'ala anna al-musyrikina bi israrihim 'alal fitnati wa idzaihim bil mu'minin. Kemudian memberitakan, ya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang musyrik dengan sebab israrihim, berkekalannya mereka, senantiasanya mereka atas fitnah, usaha memurtadkan orang Islam yang lemah-lemah, wa idzaihim, dan menyakiti mereka bagi orang beriman, fa'alu ma huwa asyaddu qabahan minal qatl, mereka telah melakukan sesuatu itu, khabar pada anna, mereka telah melakukan sesuatu yang dianya sesuatu lebih parah kejinya daripada membunuh orang tersebut. Faqala mukhatiban lil mu'minin, mukhatibanil mu'minin, maka berkatalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menunjukkan pembicaraannya kepada orang-orang beriman. Apa kata Allah? Asy-syahrul haram yuqabalu bisyahril haram, bulan haram itu akan diimbangi dengan bulan haram. Wa hatku hurmatihi tuqabalu bihatki hurmati, merusak kehormatannya bulan haram itu diimbangi dengan merusak kehormatannya bulan haram juga. Kalau mereka telah merusak kehormatan bulan haram dengan memerangi kalian, maka kalian tidak masalah merusak kehormatan bulan haram dengan memerangi mereka. Oleh sebab itu, fala tubalu, maka tidak usah kalian pedulikan. Wahai orang-orang beriman, maka tidak usah kalian peduli, wahai orang-orang beriman, dengan berperang di bulan haram tersebut. Kalau mereka yang mulai, idza turirtum, apabila kalian terpaksa, apabila kalian dituntut keadaan lid-difa, untuk membela dari agama kalian, wa i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, faman ta'arrada liqitalikum wa'tada 'alaikum faqatiluh, maka siapa saja yang ta'arrad, menampilkan diri, menampakkan diri untuk memerangi kalian dan berbuat kezaliman atau melewati batas atas kalian, maka perangi oleh kalian akannya orang tersebut. Waruddu udwanahu udwana, waruddu udwana, tolak oleh kalian, atasi oleh kalian akan tindakan zalimnya, bila dhafin wala taksirin, dengan tidak lemah, tidak ada perasaan lemah, dan tidak juga
taksir, ceroboh. Bimisli ma yang tadi alaikum, seperti sesuatu, semisal sesuatu yang dia melampaui batas atas kalian. Wattaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tabu, maka janganlah kalian berbuat kezaliman. Wala tazlamu, dan janganlah kalian zalim di dalam melakukan pembalasan. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Summa amara ta'ala bil jihadi bil mali ba'dal amri bil jihadi bil anfus. Kemudian memerintahkan ia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berjihad dengan harta. Berjihad dengan harta setelah memerintahkan jihad dengan diri. Nah, kalau arti harfiah artikan bi kedua-duanya. Kalau arti untuk umum, buang binya satu. Kemudian memerintahkan ya Allah Ta'ala jihad dengan harta setelah memerintahkan jihad dengan diri. Faqala, maka berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anfiqu fi sabilillah, infakkanlah harta kalian di jalan Allah. Apa arti infakkan? Ibzalul mala fi sabilillah linusrati dini, serahkan harta di jalan Allah untuk menolong agamanya Allah. Wadifa'i anil haqqi, dan membela dari kebenaran. Wala tabkhalu, dan janganlah kalian kikir. Kalau kalian kikir, fatashahhu bil mal, maka kalian akan sangat kikir dengan harta. Bakhil dengan suh sama artinya, bahkan suha lebih paham. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya demikian kikir, yud'ifukum, ad'afa yud'ifu, yud'ifukum, itu membuat lemah ia kikir akan kalian. Sesungguhnya demikian kikir itu membuat lemah ia akan kalian. Wa yumakkinul a'da'a, dan memberi peluang ia kikir akan musuh-musuh min nawasikum, min nawasikum, nasya ubun-ubun, dari menguasai ubun-ubun kalian. Kalau kalian sudah dikuasai ubun-ubunnya, fatahlikun, maka kalian akan binasa. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Fa innallaha yuhibbul muhsinin, maka sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu kalau baca kitab yang makna ijmali itu surahnya. Nah, makna lafzi itu menterjemahkannya. Nah, ini cara mengambil kesimpulannya. Itu makna ijmali. Sehingga dari awal ayat sampai akhir ayat itu seolah-olah satu makalah, sebuah satu pembahasan, dirangkai satu dengan satu. Nah, setelah azan masuk itu kan? Masih lama. Sababun nuzul, sebab ayat itu diturunkan. Pertama, ruwiya, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma sudda anil bait, tatkala dihalang ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ka'bah, enggak boleh pergi ke Baitullahil Haram.
Sababun nuzul, sebab ayat tersebut diturunkan, yang pertama, diriwayatkan sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma sudda anil bait, tatkala dihalang akan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Baitullahil Haram, wa nahara hadiyahu bil Hudaybiyah, dan menyembelih ia Nabi akan onta hadiahnya di Hudaybiyah. Onta hadiah adalah hewan ternak yang dibawa dari kampung untuk Masjidil Haram. Nabi sembelih hadiahnya di Hudaybiyah. Wasalahul musyrikun, dan berdamai kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang musyrik atas beberapa kesepakatan. Ayyarji'a minal amil muqbil, bahwa kembali ia Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tahun depan. Raja'an, niscaya kembali ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali Nabi. Falamma tajahaza fil amil muqbil, maka tatkala menyiapkan diri, ini disingkat cerita, tahun depannya, maka tatkala menyiapkan diri ia Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun depan, khafa ashabu, takutlah, khawatirlah sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla tafiya lahum Quraisyun bidzalik, bahwa tidak menepati janji bagi mereka kaum muslimin oleh Quraisy. Dengan demikian diperbolehkan umrah tahun tersebut. Dan yang dikhawatirkan kembali yasudduhum, bahwa menghalangi mereka Quraisy akan mereka kaum muslimin. Wa yuqatiluhum, memerangi mereka Quraisy akan mereka kaum muslimin. Wa kariha ashabuhu al-qitala fi syahril haram, dan tidak menginginkan, tidak menyukai oleh sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berperang di bulan haram. Maka turunlah ini ayat, wa qatiluhum fi sabi wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, berperanglah kalian di jalan Allah, perangi oleh kalian di jalan Allah akan orang-orang yang memerangi kalian. Enggak ada urusan di tanah haram, di bulan haram sedang ihram sekalipun. Perangi saja. Di situ qalahu, menyampaikan akannya asbab nuzul oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bisa dilihat dalam kitab Durrul Mansur. Yang kedua, waruwiya annal musyrikina qalu lin nabi alaihi salam, diriwayatkan sesungguhnya orang-orang musyrik mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuhita an qitalna fi syahril haram, apakah engkau dilarang dari memerangi kami di bulan haram? Qala na'am, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, kami dilarang memerangi kalian di bulan haram. Wa aradu ay yaftiruhu fi syahril haram, lalu mereka menginginkan bahwa mereka menyerang akannya Nabi di bulan haram. Kita gunakan kesempatannya. Muhammad dan kawan-kawannya dilarang oleh Tuhannya memerangi kita bulan haram. Begitu kita gunakan kesempatan itu, kita perangi mereka di bulan haram. Fayuqatiluhu fihi, maka mereka memerangi akannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan haram. Maka turunlah ayat asy-syahrul haram bis-syahril haram.
bulan haram kita balas juga dengan bulan haram. Pendapat itu dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Yang ketiga, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala nazalat bi umratil qada, telah turun ayat tersebut pada cerita atau sejarah umratil qada, umrah qada, umrah 1 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan tahun Hudaybiyah tepatnya di bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, fasaddahu kuffaru Quraisy, maka menghalang akannya Nabi SAW oleh orang-orang kafir Quraisy dari bait mendatangi Ka'bah. Fansarafa, maka berpaling ya Nabi SAW, wa wa'adahu Allahu subhanahu, dan menjanjikan akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu sayudkhilu, annahu sayadkhulu, sesungguhnya Nabi akan memasuki ya Nabi akannya Ka'bah, akannya tanah haram. Padakhalahu sanata sab'in, maka masuk ya Nabi akannya tanah haram Makkah pada tahun ke-7 Hijriah. Wa qada nusuka, menyelesaikan ya Nabi akan ibadah umrohnya. Maka turunlah ini ayat Asy-Syahrul Haram bis-Syahril Haram. Yang keempat, warawa Ibnu Jarir At-Tabari, telah meriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dari Aslam Abi Imran, qala, berkata ia Sayyidina Aslam, ini sahabat bukan? Aslam Abi Imran, kunna bil Konstantiniyah, adalah kami dulu di kota Konstantinopel, wa ala ahli Misra Uqbatu ibnu Amir, kemudian di atas masyarakat Mesir, maksudnya gubernur Mesir adalah Sayyidina Uqbah bin Amir, kemudian gubernur Syam Sayyidina Fudalah bin Ubaid. Fakharaja saffun azimun minar Rum, lalu keluarlah barisan besar, maksudnya pasukan besar dari Romawi. Fasafafna, maka kami membuat pasukan untuk mereka. Fahamala rajulun minal muslimin ala safirum hatta dakhala fihim, maka majulah satu orang dari kaum muslimin, majulah satu orang dari kaum muslimin atas barisan Romawi, sehingga dia masuk ke dalam pasukan mereka. Masuk dia ke situ, bukan masuk untuk bergabung, masuk untuk menyerang sendiri saja. Fasohan nas, berteriaklah manusia, subhanallah, alqa biyadi ila tahluka, dia telah mencampakkan dirinya dengan tangannya sendiri kepada kebinasaan. Nah, ini kejadian setelah Nabi wafat. Nah, setelah Nabi wafat terjadilah perang. Ketika itu Sayyidina Aslam Abi Imran di Konstantinopel, Mesir gubernurnya sudah ditaklukkan Sayyidina Uqbah bin Amir, Syam juga ditaklukkan Fudalah bin Ubaid, kemudian Romawi menyerang. Maka terjadilah perang antara Muslim dengan Romawi. Nah, sedang berhadap-hadapan, belum ada perang tanding,
Satu orang dia lari masuk ke barisan musuh, dia tebas musuh, nggak tahu apa dia, pasti dia mati. Apakah musuh mati atau nggak mati nggak tahu, jelas dia mati. Orang-orang berteriak, subhanallah, dia telah mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Nah, berkata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyikapi komen daripada tabi'in, katakanlah itu tabi'in. Maka berkata ya Sayyidina Abu Ayyub, ayuhan nas, innakum tata'awwaluna hadhil ayat ala hadha ta'wil. Sesungguhnya kalian telah mentakwilkan ini ayat di atas ini takwil. Kalian menafsirkan ayat wala tulku bi aidikum ila tahluka kepada laki-laki yang baru saja menerobos barisan musuh. Wa innama nazalat hadhil ayat fina ma'asyiral ansar. Hanya saja turun ini ayat tentang kami masyarakat Ansar. Inna, bagaimana ceritanya ayat itu? Sesungguhnya kami lamma azzallahu dina, tak kala telah memuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan agamanya, wa qassara nasirihi, dan telah membanyakkan ia Allah akan penolong-penolong agamanya. Qala ba'duna li ba'din sirran, maka berkatalah sebahagian kami kepada sebahagian yang lain, sirran secara diam-diam, tidak melibatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sebagian kami? Inna amwalana qad da'at, sesungguhnya harta-harta kita sungguh telah sia-sia. Selama ini kita berperang dan berjihad, kebun kita terbengkalai, sawah kita tidak digarap. Sekarang sudah banyak orang-orang menolong agama Allah. Nah, wa innallaha qad azzal Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memuliakan Islam. Falau aqamna fi amwalina, jikalau sekiranya kita tinggal, kita tegakkan, kita usahakan pada harta-harta kita, fa aslahna ma do'a minha, lalu kita perbaiki sesuatu yang telah sia-sia darinya harta. Nah, sekarang kan sudah banyak penggerak-penggerak, sudah banyak orang-orang masuk Islam. Bagaimana kalau kita mulai lagi menggarap kebun? Lalu Allah turunkan dalam firman-Nya, yaruddu alaina ma hamamna bih, menolak ya Allah di atas kami akan sesuatu yang kami rencanakan dengannya. Wa anfiqu fi sabilillah, infakkan oleh kalian harta kalian di jalan Allah. Wala tulku bi aidikum ila tahluka, jangan kalian campakkan diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Maka adalah kebinasaan itu iqama fil amwal. Kebinasaan pada ayat tersebut adalah menetap mengurus harta, wa islahiha, dan memperbaikinya harta, wa taraknal ghazwa, lalu kami tinggalkan perang. Itu maksud dari ayat tersebut. Pamazala Abu Ayyub ghazian fi sabilillah, maka senantiasalah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari berperang di jalan Allah, sehingga mewafatkan akannya oleh Allah dan dikuburkan di Konstantinia dalam usia 80 tahun, masih ikut perang. Nah, orang kita 80 tahun di kursi roda. Nah, sahabat 90 tahun masih ikut perang. Nah, beda makam sahabat. Nah,
Khair. Apa kaitannya asbabun nuzul yang keempat ini? Ini untuk ayat wa anfiqu fi sabilillah. Kenapa asbabun nuzulnya ada 4? Ya, karena ayatnya ada 5. 6, karena ayatnya ada 5. Asbabun nuzul 2, 3 itu sama. Asy-syahrul haram bisyaril haram. Asbabun nuzul pertama itu qatilu fi sabilillah. Asbabun nuzul nomor 4 itu untuk ayat terakhir wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Nah, jadi ayat Al-Quran tersebut bisa ditafsirkan kemana-mana. Maka penafsiran yang tepat itu dengan asbabun nuzul. Wujuhul qiraat. Sampai sini ada pertanyaan. Masalah bulan haram ini kan masih berlaku sampai sekarang. Nah, tetap berlaku sampai sekarang. Tetap berlaku sampai sekarang. Karena Nabi ketika Fathul Makkah, apa kata Rasulullah? Diberikan rukhsah kepada saya hanya hari ini saja. Nah, hanya hari ini saja. Setelahnya kembali hukum yang sama. Jadi bulan haram, tanah haram, sedang ihram itu tetap berlaku. Nah, tidak boleh berperang sedang ihram, tidak boleh membunuh binatang buruan sedang ihram, tidak boleh membunuh jangan orang, binatang buruan di tanah haram. Dan kalau terjadi pembunuhan tanpa sengaja di bulan haram, dia kena hukum berat walaupun tanpa sengaja. Kalau di luar tanah haram, kalau di luar bulan haram, dia melakukan pembunuhan tanpa sengaja, kena hukuman dia mukhaffafah. Tapi kalau di bulan haram, dia mughallazah. Jadi memang sampai hari ini, sampai hari kiamat, itu tidak boleh berperang di tanah haram, di bulan haram, sedang ihram. Bahkan dalam pembunuhan ditambah mahram. Nah, Apakah turunnya ayat itu langsung dari kejadiannya atau memang langsung setelah beberapa hari setelah kejadian itu atau langsung dari itu? Bermacam-macam. Ada yang langsung, ada beberapa saat setelahnya, ada 40 hari setelahnya, ada apalagi sebelum terjadi, ada juga sebelum terjadi. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Nah, sayaqulu sufaha'u minan nas. Nanti akan ada orang ngomongnya begitu. Itu sebelum terjadi. Ada juga 40 hari setelah kejadian, seperti wa 'ala salasatil ladzi nakhulifu wa 'ala 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk itu turun setelah 40 hari, 50 hari mereka menderita di Baikot. 50 hari. Ada juga setelah beberapa hari, yaitu kejadian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan hadis ifki. Ada langsung, nah seperti ayat ini. Nah, langsung diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam-macam. Bahkan para ulama merangkum asbabun nuzul. Ada kitabnya, asbabun nuzul. Yes. Ya, baik. Yang ada di radhiyallahu ta'ala anhu itu apa? An kan biasa mana dari
Nah. radhiyallahu ta'ala anhu itu untuk itu an apa? Masya Allah. An apa? Kalau an dari an apa? Dan biasanya yang maklum kita kan jar itu artinya dari. Iya. Ya kalau di beberapa tempat ya kita temukan an itu maknanya untuk, seperti di contoh yang masyhur itu kan radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kalau terjemahan ke bahasa kita, terjemahan kepada bahasa kita itu memang maknanya ada dari, ada untuk, sesuai dengan mafhumnya. Tapi kalau kita artikan dari juga, dari itu kan tidak menunjukkan, kalau seolah-olah kalau dari bahasa kita menunjukkan kepada sumber. Nah, padahal yang sumber itu min, bukan an. Min baru sumber. Sehingga ada min ibtidaiyah. Aku berjalan dari sini ke pasar. Ada min bayaniyah. Mereka diantaranya. Itu kan dari, sebahagian dari. Nah, sementara an itu bukan menunjukkan kepada kalimat sumber, tapi ke. Nah, radhiyallahu anhum. Begitu juga apa punya ini? Coba ayat menggunakan an. Wa yas'alunaka 'anil anfal. Nah, mereka bertanya akanmu wahai Nabi, an apa tadi? Itu lepas tentang. Tentang. Gak bisa diartikan dari anfal, karena pertanyaan itu bukan berasal dari anfal. Pertanyaan itu berasal dari mereka kepada Nabi, tapi perihal anfal. Mana yang artiannya dari, coba? Ke umum seperti dari hadis. Ya, ar-rasulillah. Kan dari An Rasulillah. Nah, mukammi Rasulillah. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadis min, tapi hadis an. Nah, di sana mungkin secara mendalam manaan itu sama. Cuman kalau untuk Rasulillah itu cocoknya dari Rasul. Sebetulnya hadis itu maka dari Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apakah hadis itu bagian dari Rasul? Tidak. Dia bukan min, bukan bahagian. Tapi bukan juga cocok untuk, bukan juga tentang. Ya bisa juga tentang. Nah, nggak jelas itu maksudnya. Yang jelas an itu bukan min. Min yang menunjukkan asal dari sesuatu. Babu, sajin, ja'a min Jakarta, wa ja'alna insana minal ma', wa ja'alna minal ma' kula sa'in hayyin. Yang jelas an itu bukan dari seperti min. Sehingga kalau pada an lebih banyak maknanya kepada untuk atau perihal atau tentang atau hadis mengenai perihal, bukan berasal, bukan arti dari maknanya bersumber. Baca ilmu ma'ani lagi. Dan dalam kitab Mutamimah itu ada beberapa makna. Ada min bermakna, ada ini bermakna, saya ada lupa.
Rujuk kepada insyaallah. Wujud qiraah. Beberapa cara baca dalam ayat tersebut. Qara'a jumhur wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum dengan alif. Fa in qatalukum, maksudnya alif, qafnya setelahnya ada alif. Faqtuluhum pada alif dengan alif pada tuqatiluhum, yuqatilukum, qatilukum, semuanya pakai alif. Fala ada alif setelah qaf. Nah, hatta yuqatilukum, qatalukum. Membaca oleh Imam Hamzah, Imam Kasai, Imam Khalaf dengan buang alif pada semuanya. Bunyinya adalah wala taqtuluhum indal masjidil harami hatta yaqtulukum fi fa in qatalukum faqtuluhum. Berkata Imam Tabari, wa aulal hatainil qira'ataini bisawab qira'atu man qara'a wa la tuqatiluhum. Yang terbaik dari dua ini, dua qiraah, yang terbaik dengan dicap benar, yang paling tepat dicap dengan benar adalah qiraah orang yang membaca wala tuqatiluhum. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zakarahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zikruh, ta'ala zikruh, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zikruh yang maha tinggi sebutannya, lam ya'mur nabiyahu, itu tidak memerintahkan ia Allah akan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya fi hal, pada keadaan idza qatalahumul musyrikin, apabila memerangi akan mereka oleh musyrik dengan menyerahkan diri kepada mereka. Wujuhul i'rab, firman Allah, kadzalika jazaa'ul kafirin. Berkata Imam Akbari, kadzalik itu mubtada, kemudian jaza itu khobarnya. Jaza itu masdar diidofahkan kepada maf'ulnya, dan boleh juga pada mana mansub. Boleh juga pada mana mansub adalah takdirnya kadzalika jazaa'ullahul kafirin. Nah, boleh kafirin itu jadi maf'ul. Nah, yaitu seperti itulah membalas oleh Allah akan orang-orang kafir. Nah, boleh untuk mudhaf kadzalika jazaa'ul kafirin, idofah kepada mudhaf ilaih. Idofah kepada maf'ul bih, jazaa'ul kafirin. Boleh juga pada makna mansub. Kalau pada makna mansub, maka takdirnya adalah jazaa'ullahil kafirin. Seperti itu membalas oleh Allah akan orang-orang kafir. Yang kedua, firman Allah yang berbunyi hatta la takuna fitnah. Hatta di sana maknanya kai. Nah, kan macam-macam. Hatta di sini maknanya kai, supaya tidak terjadi fitnah. Dan boleh juga buat ada ya hatta bermakna ilaan, hingga bahwa. Nah, hingga bahwa tidak ada fitnah. Wa kana tamah, karena di sana tam. Jadi fitnah tentu fa'il. Maknanya adalah qatiluhum, perangi oleh kalian akan mereka sehingga la tujada fitnatun. Fitnah, usaha
memurtadkan orang Islam. Yang ketiga, firman Allah, fala udwana illa 'alal zalimin. Udwana isim pala, maksud isim lam. Jumlah illa 'alal zalimin pada marrafa khobar dari la. La nafi jenis. Manasab isim, marrafa khobar. Udwana isimnya itu mansub nasab tanpa tanwin atau dibina di atas fathah tanpa tanwin. Kemudian khobarnya jumlah illa 'alal zalimin. Berkata Imam Akbari, fafil isbat yakul al-udwanu 'alal zalimin. Dalam isbat tanpa huruf nafi katakan udwanu 'alal zalimin, pembalasan itu kepada orang zalim. Fa iza ji'ta bin nafi wa illa, apabila kamu datangkan huruf nafi yaitu la dan kamu datangkan illa, baqiyal i'rabu ala ma kana alaih, tetaplah i'rab di atas keadaan yang ada ia di atasnya keadaan. Al-udwanu 'alal zalimin. Nah, masuklah, masuk ila, fala udwanu 'alal zalimin. Jadi i'rabnya tetap menurut Imam Akbari. Lataifut tafsir. Intisari dari tafsir ayat di atas. Intisari pertama, la yuzkar fil Qur'ani lafzul qital awil jihad illa wa huwa makrun bi ibarah sabilillah. Tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim kata-kata qital atau kata-kata jihad kecuali dianya dua kata tersebut disertakan dengan ungkapan sabilillah. Wadzalika, demikian, ya dulu menunjukkan ia ala annal ghayata minal qital, sesungguhnya tujuan dari sebuah perperangan, menunjukkan di atas sesungguhnya ghayah, titik akhir, tujuan dari sebuah perperangan, itulah tujuan suci, nabilah. Nah, nabilah artinya cerdas, maksudnya ada juga besar, tujuan suci yang besar, yaitu meninggikan kalimat Allah. Bukan saitar, bukan sebagai rutinitas, bukan juga harta rampasan, bukan juga menampakkan keberanian, bukan juga berkuasa di muka bumi. Wa qad waddaha hadhil ghayatan nabilah qauluhu alaihi salam, sungguh menjelaskan akan ini tujuan yang mulia, akan ini tujuan yang besar oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa saja yang berperang supaya adalah agama Allah, dianya agama itu yang tinggi, maka dialah yang ada di jalan Allah. Itu salah satu intisari yang bisa kita pahami dalam ayat tersebut. Setelah Syekh Ali As-Sabuni meriset dalam Al-Quranul Karim, asal ketemu kalimat qital dan jihad, pasti ada sabilillahnya. Itu menunjukkan bahwa tujuan akhir dari sebuah perperangan ada tujuan yang suci dan tujuan mulia, yakni meninggikan kalimat Allah
bukan sekadar rutinitas, bukan rampasan, bukan keberanian, bukan juga menguasai dunia. Intisari nomor 2. Berkata Imam Zamkhsyari ketika menafsirkan firman Allah yang berbunyi wal fitnatu asaddu minal qatal, artinya al mihnatu wal bala'u alladhi yanzilu bil insan, ujian dan cobaan yang turun menimpa manusia, yata'azzabu bih, yang dia merasa tersiksa, dengan bala tersebut, itu lebih berat di atasnya daripada dibunuh. Memang begitu adanya. Maka ada orang-orang yang mengakhiri hidupnya karena ujian kehidupan, karena ditindas, kemudian dicoba, diuji, katanya mendingan matilah. Nah, itu menurut Imam Zamkhsyari. Jadi fitnah asaddu minal qatal itu artinya ujian hidup yang menimpa manusia, yang tersiksa dengan ujian itu lebih berat daripada dibunuh. Akhirnya dia bunuh diri supaya keluar dari ujian hidup. Ini makna secara am. Wakila li ba'dil hukama, pernah ditanyakan kepada sebagian orang bijak, apa yang lebih berat daripada mati? Qala alladhi yatamanna fil maut, sesuatu yang berangan-angan ia seseorang padanya sesuatu akan mati, itu lebih parah daripada mati. Sesuatu yang menyebabkan orang berangan-angan mati. Ada kala sakit, apa kata orang? Ya Allah, kalau begini sakit saya, mendingan mati saja. Maka sakit itu lebih parah pada mati. Kadangkala teror, diteror oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dia tersisihkan, seperti perasaan daripada 3 orang sahabat itu. Nah, merasa pengen mati. Begitu juga yang terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal ketika di penjara. Ketika diceritakan tentang cerita Buya Hamka ketika di penjara, hampir ngambil silet untuk membunuh diri. Nah, sesuatu yang menyebabkan orang berangan-angan untuk mati itu lebih berat dari mati. Ja'alat ikhraja minal watan minal fitan wal mihan alladhi yatamma indahal maut, yaitu menjadikan keluar dari, diusir dari tanah air, dari kana fitan, dari kana ujian yang berangan-angan ia seseorang indaha, di sisinya akan mati. Di antaranya kata-kata orang berkata, la qatlun bihaddis sayf ahwanu mauqi'an ala nafsi min qatlin bihaddi firaq. Sungguh mati, sungguh terbunuh dengan besi pedang atau ketajaman pedang, itu lebih ringan kesannya di atas hati daripada dibunuh dengan ketajaman perpisahan. Ini kayaknya kalimat orang putus cinta. Sungguh mati dengan ketajaman pedang itu lebih mudah kesannya di atas hati daripada dibunuh dengan tajamnya sebuah perpisahan. Seperti Zainuddin.
Intisari nomor 3. Firman Allah yang berbunyi, "Fala udwana illa 'alal zalimin." Berkata Imam Fakhrul Razi, fa in kila, maka jika dikatakan lima sama dzalikal qatla udwanan, kenapa menyebut ya Allah akan demikian pembunuhan, akan permusuhan atau sikap melewati batas, ma'anau haq wa shawab, serta sesungguhnya itu benar dan tepat. Kulna, kami katakan, li'anna zalikal qatla jazaa'ul udwan, karena sesungguhnya demikian bunuh itu balasan daripada melewati batas. Nah, harusnya kan fala qatla illa 'alal zalimin, tidak ada hukum mati kecuali pada orang-orang zalim. Kenapa digunakan bahasa udwan menggantikan bahasa qatal? Nah, jawab, karena demikian qatal itu balasan daripada udwan. Fasahha itlaqul ismil udwan alaih, maka sah menggunakan bahasa udwan atas pembunuhan. Seperti firman Allah yang berbunyi, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, balasan kejahatan adalah kejahatan semisalnya. Balasan kejahatan adalah kejahatan semisalnya. Apakah membalas kejahatan itu kejahatan? Tidak. Membalas kejahatan yang sama itu bukan kejahatan, itu hak kita, itu tindakan benar. Lalu kenapa dikatakan itu kejahatan? Balasan kejahatan adalah kejahatan yang sama yang kamu timpakan kepadanya. Berarti orang yang membalas sebuah tindakan kejahatan dianggap juga berbuat jahat. Padahal itu bukan jahat, itu benar, itu haknya. Jawab, nah, karena tindakan itu adalah balasan sebuah kejahatan. Balasan sebuah kejahatan boleh saja disebut dengan kejahatan. Bisa dipahami bahasanya? Paham? Berkata Imam Zajjad, orang Arab mengatakan begini, zalamani fulanun, telah menzalimi akan aku oleh si fulan, fazalamtuhu, aku zalimi juga dia. Telah menzalimi akan aku oleh fulan, lalu aku zalimi akannya. Dia menzalimi aku zalimi juga dia. Apakah aku menzalimi dia? Tidak. Aku melakukan tindakan yang benar, membalas kezaliman dia. Tapi digunakan juga bahasa menzalimi. Itu hanya peribahasa. Maksudnya adalah jazaituhu bizulmi, aku balas dia dengan sebab kezalimannya. Wa jahila fulanun alayya fajahiltu alaih, telah menjahili oleh si fulan kepadaku, aku jahili juga dia. Maksudnya aku balas kejahilan, aku balas kepadanya dengan sebab kejahilannya. Nah, bukan tindakan zalim, bukan kejahilan, bukan juga kejahatan, hanya dalam bentuk peribahasa saja. Wa alaihi qaulus syair, ala la yajhalanna ahadun alaina, ketahuilah jangan sampai sekali-kali berbuat jahil oleh siapapun kepada kami. Kalau sampai terjadi panajhalu fawqa jahlin, maka kami akan menjahili lebih dari kejahilan yang mereka lakukan ke kami. Fawqa jahlil jahilina, lebih dari kejahilan orang yang menjahili kami.
Intisari nomor 4, firman Allah yang berbunyi, faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi. Siapa saja yang berbuat zalim kepada kalian, berbuat zalimlah kalian kepadanya. Maksudnya adalah difa'u an nafsi masyru', membela diri itu disyariatkan. Ad-difa'u anin nafsi, membela diri. Membela untuk diri itu disyariatkan. Wala yu'addu i'tidaan, tidak dianggap sebuah melewati batas. Wa innama sumiya fil ayat i'tidaan, hanya saja disebut dalam ayat juga i'tidaan, melampaui batas juga, dengan kalimat fa'tadu 'alaihi, itu dari bab musyakalah. Ini dimaksud dengan ilmu ma'ani, ilmu balaghah, musyakalah, mengimbangi dalam ucapan. Apa itu musyakalah? Musyakalah ada ittifaq fil lafzi ma ikhtilaf fil makna. Sama di segi lafaz, berbeda dalam segi makna. Sama dalam segi lafaz, berbeda dalam segi makna. Kaqaulil qail, seperti perkataan orang berkata, qalu iktaraha syai'an nujid laka tabkha, qulta itbahu li jubbatan wa qamisa. Nah, enggak paham artinya. Wal aslu fiha, dalil padanya musyakalah, dalil pada musyakalah. Pertama, faman ya'tada 'alaikum, maka siapa saja yang melampaui batas di atas kalian, faqabiluhu, maka balas oleh kalian akannya. Wajazuhu, balas oleh kalian akannya. Bimisli maqtada 'alaikum, seperti sesuatu yang dia lakukan kepada kalian. Wa babul musyakalah, bab musyakalah warid padanya oleh beberapa ayat yang berbilang, di antaranya wa makaru wa makarallah, mereka membuat tipu daya dan membuat tipu daya oleh Allah. Allah enggak buat tipu daya. Nah, Allah membalas tipu daya mereka, tapi digunakan bahasa makar biar enak bunyinya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha, balasan kejahatan adalah kejahatan yang sama. Masa membalas orang berbuat jahat itu jahat? Tidak, cuman bahasanya sama, maknanya beda. Di antaranya firman Allah, fa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum, lalu mereka berolok-olok dari mereka, niscaya memperolok-olok oleh Allah dari mereka. Latifatul khamisah, intisari kelima, berkata ba'dul ulama, la a'lamu masdaran ja'a fil lugatil araba ala wizni tuf'ula, tidak pernah saya ketahui ada masdar yang terdapat dalam bahasa Arab menggunakan wazan taf'ula. Taf'ula, tahluka dengan nama ain, kecuali pada ini ayat wala tulku bi aidikum ila tahluka. Itu satu-satunya masdar yang menggunakan wazan taf'ula menurut sebahagian ulama. Berkata Sahibul Kasyaf, wa yajuzu ayyuqal, boleh bahwa dikatakan asal tahluka itu adalah tahlika, sama dengan tajriba, tabsira. Di atas sesungguhnya dia adalah masdar daripada halaka.
halaka, yahliku, yahlaku, tahlika. Lalu diganti dari kasra menjadi doma, sebagaimana pada jiwar, kama ja'al juar fil jiwar. Nah, sebagaimana juar pada jiwar. Seharusnya jiwar, tapi bahasa juar. Tahluka, tahlika berubah jadi tahluka. Berkata Imam Fakhrul Razi, ini la ata'ajjabu katsiran. Sesungguhnya sungguh aku terheran-heran. Nah, katsiran. Nah, sering sekali. Apa yang aku terheran-heran? Takallufati haulain nahwiyin. Nah, ini kena naufal. Nah, memaksa-maksakan diri mereka orang-orang nahwu. Fi amsali hadhil mawadi, pada semisal ini tempat-tempat. Wazalika, demikian adalah annahum, sesungguhnya mereka orang-orang nahwu, law wajadu syi'ran majhulan, jikalau mereka menemukan syair yang tidak diketahui entah siapa yang ngomong, yashhadu, dia menjadikan bukti, lima araduhu, bagi sesuatu yang mereka inginkan akannya, farihu bih, mereka senang dengannya. Nah, teman-teman pernah belajar nahwu? Itu kalau lihat orang salah baca itu, kalau debat nggak bisa dijawab, kita tahu apa jawabannya, nah itu kita senang. Wattakhazuhu hujjatan qawiyah, mereka jadikan akannya syair yang tidak jelas asal usulnya sebagai hujjah yang kuat. Fawaru hadzal lafzi fi kalamillahi ta'ala mashhud lahu. Nah, maka datang ini lafaz dari kalam Allah Subhanahu wa taala, itu maksudlah menjadi bukti, menjadi penguat. Bukan firman Allah yang disetel dengan syair, tapi firman Allah untuk mensetel yang lain. Itu anehnya orang-orang nahwu itu. Ini saya tidak ketemu nih masdar yang tahluka. Nah, mungkin asalnya tahlika kali, dirubah jadi tahluka. Jadi seolah-olah nahwu mensetel firman Allah, bukan firman Allah untuk mensetel nahwu. Itu yang saya heran, kata beliau, daripada orang-orang nahwu. Nanti dicari bukti-bukti, ketemu syair, nggak ada dasarnya. Senang deh, ini dalilnya, ada syair Arab. Nah, kata Imam Fakhrul Razi, padahal beliau tahu nahwu juga, tapi spesifiknya tafsir. Minal muwafiq wal mukhalif, baik dari yang sesuai maupun yang berbeda dengan kefasihan, itu lebih aula dengan bahwa dijadikan dalil di atas sahih ini lafaz dan istiqomahnya lafaz, lurusnya lafaz. Nah, aqulu, kata Syekh Ali As-Sabuni, ma zakara Imamul Fakhrul Razi wal haq was shawab. Apa yang dikatakan oleh Imam Fakhrul Razi, dialah yang hak, dialah yang benar. Quranul Karim hujjatun 'alal lughah. Nah, Al-Quran itu argumen untuk meluruskan bahasa, bukan bahasa argumen di atas Quran, bukan metode, bukan qawaid nahwu meluruskan Quran, tapi Quranlah yang meluruskan qawaid nahwu. Radhiyallahu anil Imam Fakhrul Razi, semoga Allah ridhai untuk Imam Fakhrul Razi. Faqad ajada fi hadza wa afada, sungguh beliau memberikan masukan pada ini, ajada, memberikan masukan pada ini dan berfaedah. Nah, sehingga antum Naufal misalnya, itu kosakata Arabnya sudah 30 juz,
kosakatanya aja itu. Jadi untuk baca kitab itu ya sudah ikut apa yang ada dalam Quran. Kan sudah ada kosakata yang banyak. Nanti ketemu di Quran mi'ah, harusnya mi itu iya setelah ni kok alif ya, harusnya ma'ah kok nggak mi'ah. Oh itu karena ini bukan karena ini. Kalau ketemu mi'ah ya mi'ah bacanya. Kenapa mi'ah? Karena kayak itu dalam Quran. Selesai, nggak ada lagi hujah, nggak ada lagi argumen. Itu udah sesuai dalil itu Al-Quranul Karim. Jadi mudah sebetulnya antum yang sudah menghafal untuk membaca kitab, karena banyak rujukannya di dalam Quran, bahasa-bahasa itu. Seperti fi'il sulasi yang sulit untuk menentukan baris tengahnya, ada dalam Al-Quran, rujuk kepada Quran. Nah, yang dibicarakan oleh Imam Fakhrur Razi bukan kalimat masyhur, tapi kalimat-kalimat yang aneh-aneh tadi. Nah, mereka mengakal-ngakalinya untuk disesuaikan dengan kaidah. Sebetulnya tinggal pasrah saja, tidak perlu lagi dicarikan jalan keluar. Latifatus sadisah, intisari nomor 6, al-jihadu fi sabilillah afdalul qurbati indallah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Wala ya'dilu syai'un minal ibadah, tidak ada yang menandingi akannya oleh apapun dari ibadah-ibadah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mujahidi fi sabilillah, perumpamaan orang berjuang di jalan Allah, kama salis saimil qaim, sama dengan orang puasa yang salat malam, al-qaniti bi ayatillah, yang berdiri dengan ayat-ayat Allah, la yaftaru min salatin wala siyamin, dia tidak capek-capeknya dari salat dan puasa sampai kembali mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh 5 orang daripada Sayyidina Abu Hurairah. Kataba Abdullah ibn al-Mubarak kepada Imam Fudail bin Iyad dengan ini beberapa bait. Nah, Imam Fudail bin Iyad itu salah satu ulama yang latar belakangnya adalah perampok internasional. Nah, bukan perampok lokal, perampok internasional. Jadi suatu ketika ada kafilah dagang mampir di kawasan, hari hujan, mereka berteduh di tempat itu. Berteduhlah sini Imam Fudail bin Iyad. Waktu itu belum jadi imam, masih perampok. Beliau mendengar ucapan pedagang ini sebelum sore kita harus pergi tempat sini. Nah, kita nggak bisa tunggu hujan, kita harus tinggalkan tempat ini sebelum sore. Kalau udah malam di sini ada pudel. Nah, itu kata pedagang yang lewat di kampung beliau. Nah, kalau pedagang lewat kampung beliau itu orang luar, jadi tersebar kejahatannya keluar. Kemudian satu kali beliau punya pacar. Nah, pacarnya bukan kayak sekarang. Kemudian beliau naik di atas dinding pagar daripada rumah pacarnya. Pada saat itu terdengarlah pacarnya sedang baca ayat Quran. Bukan berarti wanita itu senang sama dia, tidak. Dia senang sama wanita itu. Pacar sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan. Nah, wanita ini soleha. Dia baca Quran yang berbunyi, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Belum tibakah masanya untuk orang beriman khusyuk hatinya untuk mengenal Allah? Turun beliau, langsung taubat. Kemudian belajar menjadi salah satu ulama hadis. Nah, kemudian menjadi salah satu ulama tasawuf. Kemudian muridnya mengatakan, sahibtu Fudaila thalati ma ra'aitu mutabassiman
illa fi yaumin mata ibnu. Aku mengikuti Fudail bin Iyad 30 tahun lamanya jadi muridnya. Aku tidak pernah melihat beliau tersenyum sama sekali kecuali ketika putranya meninggal dunia. Itu saya tanyakan, kenapa Tuan Guru tersenyum sekarang? Saya ridho dan apa yang Allah putuskan. Nah, itu Imam Fudail bin Iyad. Jadi nggak ada alasan seperti yang dikatakan kemarin. Nah, itu Imam Fudail saja menjadi ulama terkemuka, perampok. Nah, apalagi cuman hanya sekedar baru belajar agama, taufik, nggak ada masalah. Ini baru belajar kitab nih, bisa nggak jadi ulama? Perampok aja bisa jadi ulama, perampok. Nah, baca dalam kitab Risalah Kusyairiyah. Sayangnya kitanya belum ada sampai sekarang. Itu kalau kita baca kisah-kisahnya itu untuk menyegarkan pemikiran setelah belajar kitab tauhid atau menyegarkan pemikiran setelah belajar nahwu sharaf. Jadi Imam Abdullah bin Mubarak. Nah, Imam Abdullah bin Mubarak juga bukan seorang ulama. Abdullah bin Mubarak hanya seorang anak petani biasa. Nah, Mubarak hanya buruh tani. Dia disuruh bekerja di sebuah kebun korma, kebun delima. Datang bosnya, Mubarak, tolong ambilkan sad delima yang paling manis. Diambil oleh Mubarak, dibawa ke tuannya, ini bos, ini masam nih, cari yang manis. Cari lagi pohon yang lain, diambil lagi, masam lagi. Kenapa kamu nggak tahu mana yang manis buah delima? Kata dia, selama saya bekerja sini nggak pernah makan. Itu kerja di kebun delima nggak pernah makan. Nah, kalau kita disuruh apa? Bagi kue, masuk mulut sepotong. Bagi lauk, sisain banyak. Bagi ini, pokoknya ada jatahnya lah. Apalagi suruh kerja di kebun jeruk itu. Saya tiap hari makan jeruk. Tahu dia, ambil kayak manis. Ini yang manis nih, ini sering sambil. Akhirnya lahirlah seorang Imam Abdullah ibn Mubarak. Itu juga dalam Kusyairiyah, Risalah Kusyairiyah. Apa kata beliau? Ya abidal haramain, wahai ahli ibadah dua tanah haram, lau absartana la'alimta annaka fil ibadah tal'ab. Jikalau engkau lihat kami, sungguh engkau mengetahui sesungguhnya engkau dalam ibadah itu masih main-main. Imam Fudail bin Iyad digelar oleh Imam Abdullah ibn Mubarak itu ahli ibadahnya Haramain. Di Makkah Madinah beliau ahli ibadahnya. Tapi kalau engkau lihat kami, kamu akan menyadari kamu masih bermain-main. Man kana yakhdubu khaddahu bidumu'i, siapa saja yang mewarnai mukanya dengan air matanya, fa nuhuruna bidima'ina tahta khaddak. Nuhur, maka lobang-lobang leher kami dengan air mata kami itu basah. Nah, kalau ada orang yang air matanya membasahi mukanya, kalau kami bukan muka, nih basah dan air mata, berarti lebih banjir air matanya sampai ke sini melelehnya. Kalau kita air mata sampai ke sini aja belum, masih tergenang-genang di pelopaknya, belum jatuh-jatuh. Hah? Bidima'ina. Oh maaf. Maka orang-orang yang membasahi pipinya dan air matanya, maka leher-leher kami dengan darah-darah kami basah ya. Au kana yutsabu
khailuhu fi batil, atau adalah dibuat capek kudanya pada perkara batil. Dan kuda-kuda kami di pagi hari yaumas sabiha itu sudah capek, bukan sore, pagi hari kuda kami sudah capek. Rihul ba'ir rihul abir lakum wa nahnu abiruna wa hajjus sanabil wal ghibar atiyab. Rihul abir lakum, nggak tahu itu artinya apa. Wa nahnu abiruna wa hajjus sanabil wal ghibar atiyab. Falamma qara'al Fudail, maka tak kala membaca akannya bait oleh Imam Fudail bin Iyad, menangislah kedua matanya. Beliau katakan, sadaqa Abu Abdurrahman wa nasahani, dia telah menasihati aku. Nah, itu kalau kita baca sejarah salafun saleh dari pagi sampai malam selama 40 hari, saya rasa itu lepas itu mungkin nggak ada yang lagi yang tertawa. Nah, semuanya ada menangis saja. Nah, Angga menangis sendiri. Nah, Ismail ada menangis pula sendiri. Sabrullah menangis. Nggak ada lagi senyum, nggak ada lagi tertawa. Itu kalau sempat 40 hari, 40 malam kita baca sirah mereka. Karena bacaan mempengaruhi sang pembacanya. Nah, apalagi kalau masih anak-anak, nah, itu sangat mempengaruhi. Tontonan, bacaan, apalagi anak-anak dari kecil dibacakan sejarah-sejarah itu, sama dengan anak-anak yang sering nonton Satria Baja Hitam. Lama-lama dia nonton, loncat di tempat yang tinggi, mati di bawah. Wallahu a'lam. Khair insyaallah. Subhanallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah khair.